kata Bung Karno. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jika peristiwa ini tidak terjadi, maka peristiwa kemerdekaan yang kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus pasti sangat berbeda atau berubah, bahkan mungkin tak pernah ada. Sore itu 15 Agustus, suasana Jakarta diliputi ketidakpastian. Kabar soal menyerahnya Jepang sudah demikian masif tersebar di kelompok-kelompok pemuda anti-Jepang, tapi belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Jepang di Jakarta. Radio resmi Jepang pun berhenti siaran sejak sehari sebelumnya. Atas alasan ini, para aktivis muda di Jakarta yakin Jepang memang telah menyerah. Maka inilah saatnya rakyat Indonesia segera ambil inisiasi untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi para orang tua macam Soekarno dan Hatta masih enggan bergerak tanpa ada kejelasan status resmi dari Jepang. Itulah sebabnya Soebadio menemui Hatta di rumahnya sore itu. Adu mulut pun tak terhindarkan karena Hatta tak mau dipaksa menyegerakan proklamasi. Hatta yang sedang menekuni rencana proklamasi untuk dirapatkan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), esok harinya jadi jengkel karena dituduh ragu-ragu. Tindakan yang akan engkau adakan itu bukanlah revolusi, tetapi putsch seperti yang dilakukan dahulu di München tahun 1923 oleh Hitler. Tetapi gagal, timpal Hatta sebagaimana ia tulis dalam Untuk Negeriku, sebuah autobiografi. Rupa-rupanya bukan Hatta saja yang kena desak, tapi juga Soekarno. Malamnya Wikana dikawani Soebadio, Suroto Kunto, dan DN Aidit sebagai perwakilan kelompok pemuda mendatangi kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur. Hatta juga datang ke sana setelah percekcokan kian sengit. Wikana dan para pemuda itu mendesak Bung Karno mengobarkan revolusi malam itu juga. Masa sudah siap, bantuan dari Peta dan Heiho semua menunggu di komando. Kalaupun harus pecah kontak senjata dengan Jepang, jadilah. Tapi kalian tidak kompak, tidak ada kesatuan di antara kalian. Ada golongan kiri, ada golongan syahrir, golongan intelektual yang semua mengambil keputusan sendiri-sendiri, cecar Soekarno. Sebagaimana disebut Cindy Adams dalam Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Bagi para pemuda, kemerdekaan mesti diproklamasikan atas nama rakyat dan di luar prosesi PPKI. Kenyataan bahwa Jepang sudah kalah semestinya menggugurkan juga wewenangnya untuk mengatur cara Indonesia merdeka. Sementara Soekarno-Hatta tidak mau mengambil risiko bentrok dengan Jepang yang membuang tenaga percuma. Sampai akhirnya Wikana yang emosional menggertak Soekarno dengan ancaman. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan itu malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah, seru Wikana. Tiba-tiba Soekarno melonjak dari duduknya, berdiri menghampiri Wikana dan membuka lehernya. Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana. Dan sudahilah nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok, kata Soekarno. Wikana ciut juga kena bentak Bung Karno. Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan, katanya. Hatta akhirnya angkat bicara juga. Dengan dingin ia menolak segala rencana Wikana dan kawan-kawan. Lebih baik mereka cari pemimpin lain saja untuk mengobarkan revolusi jika memang ingin. Tentu saja Wikana dan kawan-kawannya tak bisa menjawab apa-apa lagi. Mereka sadar belaka tidak ada tokoh yang punya wibawa dan kekuatan politik untuk mengobarkan revolusi selain Soekarno dan Hatta. Konfrontasi emosional itu akhirnya tanpa hasil dan mereka semua bubar. Sepulang dari rumah Soekarno, Wikana menemui kawan-kawannya di asrama Cikini 71. Dibeberkannya semua omongan Soekarno dan Hatta di hadapan aktivis-aktivis pemuda itu. Aktivis-aktivis lintas golongan yang sudah menunggu di sana. Bersamaan dengan itu, mereka juga menerima telegram tentang pernyataan Kaisar Hirohito yang minta damai kepada sekutu. Kabar itu mungkin belum sampai pada Soekarno-Hatta atau anggota PPKI lainnya, tapi jelas tekad mereka untuk bergerak kian menemukan pembenarannya.
Akhirnya disusunlah sebuah rencana untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Tidak jelas siapa yang memulai rencana untuk menculik Soekarno dan Hatta, tetapi akhirnya para pelaksana adalah Hairul Saleh, Sukarni, Wikana, Dr. Muwardi, Yusuf Kunto, Singgih, dan Dr. Sucipto, seorang perwira peta dari Kewedanan Rengas Dengklok sebelah timur laut Jakarta. Tulis Anderson dalam Revolusi Pemuda. Selain kelompok penculik itu, kelompok lain juga bergerak membuat keributan kecil untuk menyamarkan aksi itu. Wikana CS mendatangi lagi Soekarno dan Hatta seraya mengatakan bahwa kelompok pemuda yang tak sabar bikin pemberontakan dengan alasan takut Jepang akan menuduh Dwi Tunggal sebagai provokator. Mereka minta keduanya untuk bersedia bersembunyi di luar kota untuk sementara. Hatta dalam memoarnya halaman 80 mengingat Sukarni mengatakan padanya bahwa 15.000 massa akan menyerbu Jakarta untuk melucuti Jepang. Tapi alasan dibawanya Hatta agar berlainan untuk meneruskan kepemimpinan nasional dari luar kota. Agaknya Soekarno dan Hatta cukup percaya pada cerita itu. Jadilah pada subuh hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Ketika hari cerah terjadi, gegeran di kalangan PPKI lantaran dua pucuk pimpinan mereka tak datang rapat. Mereka juga tak bisa ditemui di rumahnya masing-masing. Militer Jepang pun yang diduga punya alasan kuat untuk menyembunyikan Dwi Tunggal sama tak tahunya. Ahmad Subarjo, salah seorang anggota PPKI, yakin menghilangnya Soekarno-Hatta ada hubungannya dengan pertengkaran mereka dengan kelompok pemuda malam sebelumnya. Dia mencari Wikana untuk mencari tahu hari itu pula. Subarjo mendapat konfirmasi atas desas-desus mengenai menyerahnya Jepang dari Laksamana Maeda Tadashi. Sementara itu di Rengas Dengklok, Hatta dan Soekarno hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apapun. Agaknya juga mereka masih percaya bahwa di Jakarta memang benar-benar ada pemberontakan. Untuk sekedar mengetahui situasi, Hatta meminta Sukarni yang ikut menjaganya untuk menelepon teman-temannya di Jakarta. Entah benar-benar menelepon atau hanya pura-pura, Sukarni mengatakan bahwa ia tak dapat berkontak dengan Jakarta. Hatta lantas menimpali bahwa itu tenggara gamblang, pemberontakannya sudah gagal. Sukarni belum yakin bahwa revolusi yang direncanakan itu sudah gagal. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya, aku tak tahu, tetapi ia sudah pergi meninggalkan kami. Tulis Hatta dalam memoarnya, halaman 84. Semua menjadi jelas setelah Subarjo datang ke Rengas Dengklok sore harinya. Dikatakannya bahwa Jakarta aman-aman saja dan Jepang memang benar-benar sudah minta damai kepada sekutu. Menurut Adam Malik, yang satu itu merupakan salah satu pemuda di kelompok Sukarni. Inilah titik balik melunakkan Soekarno dan Hatta. Dengan mempertimbangkan itu, Dwi Tunggal berjanji akan segera merealisasikan proklamasi. Putusan berupa persetujuan ini kita namakan Persetujuan Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta berjanji akan turut dan sedia menandatangani proklamasi kemerdekaan rakyat itu. Tetapi syaratnya harus ditandatangani di Jakarta. Tulis Adam Malik dalam Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945. Maka selekasnya para pemimpin itu kembali ke Jakarta malam itu. Setelah melewati negosiasi alot dengan otoritas Jepang, sebuah rapat persiapan proklamasi digelar di rumah Laksamana Maeda. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta, serta Mr. Ahmad Soeharjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah.
Sementara itu di Jakarta, Hairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencanakan akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antar penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiao Kieseong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Alasan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini adalah karena adanya perbedaan golongan tua dan golongan muda. Golongan muda menganggap kalau kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang hanyalah mitos belaka, karena pada masa itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan terjadinya kekosongan kekuasaan. Usaha yang dilakukan oleh golongan muda adalah mengasingkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Keadaan negara sebelum peristiwa Rengas Dengklok. Sekutu masih terus melancarkan serangan terhadap Jepang, sehingga para golongan muda tidak menginginkan kemerdekaan seolah-olah diperoleh karena bantuan Jepang. Sehingga golongan muda menginginkan agar Soekarno dapat memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga golongan muda menculik Soekarno dan Hatta dan diasingkan di Rengas Dengklok. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi setelah Soekarno-Hatta pulang dari pengasingan untuk menyusun teks proklamasi yang otentik dan ditandatangani serta dibacakan pada pukul 10 pagi yang direncanakan di lapangan Ikada Gambir. Tetapi karena ada kemungkinan timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli,
diubah kemudian menjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan berbagai persiapan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia.